Kembali lagi di channel kami Zona Asiman, channel yang dimana selalu membahas tentang situasi terkini masalah hukum di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral atau sedang menjadi sorotan publik. Pada contohnya di sidang Sambo tentang alat bukti, barang bukti, ataupun bukti permulaan yang cukup. Nah, di sini sekarang sudah ada Bang Ahmad Julian atau Bang Ian, salah satu pengacara di kantor hukum Asimalef and Partner. Nah, Bang, tentang alat bukti, barang bukti, dan bukti permulaan yang cukup, itu gimana sih Bang penjelasannya Bang? Apa itu sih Bang alat bukti itu? Alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Hukum Acara Pidana kita, itu yang pertama tentang keterangan saksi. Keterangan saksi itu apa? Keterangan seseorang yang mengetahui langsung suatu peristiwa pidana, yang mengalami langsung, artinya dia mengalami ataupun mengetahui langsung peristiwa pidana itu, yang memberikan keterangan itu harus di depan persidangan itu sedang berjalan. Artinya seseorang bisa dikatakan sebagai alat bukti menjadi seorang saksi itu tadi, dia harus memberikan keterangan di persidangan. Itu salah satu saksi yang ada di 184 KUHP ayat 1. Yang kedua itu keterangan ahli. Ahli itu seperti apa? Ahli dalam kategori yang dimaksud adalah seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keilmuan, pengetahuan, dan ilmu pengetahuannya di dunia hukum untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Apakah peristiwa pidana ini sesuai dengan keilmuan hukum pidana atau tidak? Artinya di sisi lain, ahli itu harus memberikan keterangan juga di persidangan, sama dia seperti keterangan saksi tadi. Dia harus memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga keterangannya memiliki kekuatan hukum di persidangan. Yang ketiga, Iya. Yang ketiga adalah bukti surat. Surat itu adalah yang disebut dengan alat bukti ya. Itu tentunya barang bukti yang harus dituangkan di dalam pada saat aparat penegak hukum atau kepolisian melakukan penyelidikan dan tindak pidana. Itu menjadi bukti barang bukti, kemudian menjadi alat bukti di persidangan, sehingga bukti surat itu tadi memiliki kekuatan hukum apabila ia dibuktikan di muka persidangan. Itu tadi. Apa itu Bang contohnya surat itu? Surat itu yang gimana? Contoh surat itu tadi apabila ada keterangan-keterangan ataupun barang bukti tadi itu diberikan jaksa penuntut umum sehingga membuat suatu terang peristiwa pidana. Visum, surat visum itu masuk itu Bang. Itu salah satu bisa menjadi alat bukti surat di dalam persidangan. Yang keempat? Kemudian yang keempat itu yang disebut dengan bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu tadi ketika memang bukti itu ada keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana, apa yang didakwakan terhadap seorang terdakwa apabila dia berkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang dituduh kepada terdakwa itu sendiri. Itu menjadi bukti petunjuk bagi majelis hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Kemudian selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Kenapa terdakwa di posisi paling terakhir? Karena dalam hal dan segi pembuktian di persidangan, keterangan terdakwa itu menjadi sangat penting dalam peristiwa pidana yang sedang dialami oleh terdakwa itu sendiri. Tetapi perlu diingat juga, terdakwa tidak diambil sumpahnya karena terdakwa sendiri mempunyai hak ingkar terhadap keterangan itu sendiri. Keterangan terdakwa itu menjadi penilaian oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan di persidangan. Itu yang disebut dengan alat bukti yang ada di pasal 184 ayat 1 KUHP. Begitu. Nah, tadi sudah membahas tentang alat bukti, saksi, ahli, surat. Terus gimana soal barang bukti Bang? Kalau barang bukti itu yang kayak mana? Apa sama aja nggak sih dengan alat bukti itu?
dia berbeda. Kedudukan hukum barang bukti dan alat bukti dia berbeda dalam hukum acara pidana kita. Tentunya di barang bukti itu yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHP tentang bagaimana barang bukti itu diperoleh. Barang bukti itu ada dua jenis, yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud. Yang pertama, benda ataupun barang yang berwujud itu ada 4 kategori dalam pasal 39 ayat 1 tersebut. Yang pertama adalah tentang benda itu diperoleh langsung terhadap tindak pidana itu atau bukan. Kemudian benda itu berkaitan langsung atau tidak dengan tindak pidana yang dituduhkan. Kemudian benda itu dilakukan secara langsung atau tidak, artinya berhubungan langsung atau tidak dengan tindak pidana yang dituduhkan. Kemudian jenis yang kedua yaitu benda yang tidak berwujud. Contohnya itu terhadap materai atau materi-materi yang bendanya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana. Artinya benda itu bisa dikatakan sebagai benda yang berhubungan tindak pidana apabila keterkaitan benda tidak berwujud itu secara langsung dengan pelaku tindak pidana. Itu yang disebut dengan pasal 39 ayat 1 tentang benda di dalam disebut barang bukti ya, barang bukti tidak pidana. Kalau kita dengar tadi di barang bukti berwujud suatu benda yang berkaitan tentang pada tindak pidana itu gitu Pak. Iya. Contohnya seperti barang yang dilakukan saat melakukan tindak pidana gitu Pak. Iya. Artinya benda itu dia harus berkaitan langsung dengan tindak pidana. Tidak bisa seorang penyidik ataupun aparat penegak hukum melakukan penyitaan terhadap benda itu apabila dia tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan pada seseorang yang diduga sebagai tersangka. Kalau misalkan barang yang berkaitan itu bukan barang milik tersangka, itu gimana Bang cara? Misalkan ada teman saya gitu ya kan, terus motornya dipinjam, ternyata melakukan tindak pidana, motornya ikut menjadi barang bukti, terus teman saya ini harus gimana Bang? Nah, itu yang disebut dengan benda yang tidak langsung dengan pelaku tindak pidana. Artinya benda ataupun motor itu yang disebut tadi itu tidak ada hubungannya, tetapi hanya dipakai untuk melancarkan suatu peristiwa pidana. Dan benda tersebut tidak ada hubungannya, jadi tidak bisa dikatakan dalam hal benda itu ikut serta dalam proses melakukan tindak pidana seorang pelaku tindak pidana. Tapi dalam kenyataannya benda itu selalu dilakukan penyitaan dalam hal pembuktian di persidangan. Tentunya makanya barang bukti dan alat bukti itu sebagai penunjang. Barang bukti adalah sebagai penunjang alat bukti di persidangan. Apakah keterkaitannya langsung ataupun tidak langsung dalam proses melakukan tindak pidana itu nanti pada saat proses persidangan sedang berjalan. Seperti itu keterkaitan. Jadi nunggu sampai proses pengadilan berjalan selesai atau waktu dia setelah ditangkap langsung kita bisa ambil gitu kalau kita yang punya. Artinya begini, barang bukti yang dilakukan ataupun barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana itu tidak serta merta diambil oleh suatu orang korbannya ataupun orang yang tidak langsung berkaitan langsung dengan tindak pidana itu. Makanya dalam prosesnya barang bukti itu selalu dilakukan penyitaan untuk dibuktikan dalam proses persidangan apakah ada keterkaitan atau tidak. Apabila tidak ada keterkaitannya, biasanya putusan hakim pun itu memberikan benda itu kepada korban ataupun kepada orang yang berhak menerimanya. Karena apa? Karena barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang menjadikan alat bukti itu tidak ada kaitannya dengan apa yang didakwakan terhadap seseorang di persidangan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke bukti permulaan yang cukup, itu apa kaitannya dengan barang bukti dan bukti? Keterkaitannya tentunya bukti permulaan yang cukup itu tentunya berkaitan langsung dengan barang bukti sebenarnya.
apa? Untuk menentukan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentunya aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian, harus memenuhi dulu bukti permulaan yang cukup. Tetapi terhadap bukti permulaan yang cukup itu tidak mengisyaratkan dua alat bukti, sebagaimana pernah dilakukan pengujian terhadap pasal 17, pengujian di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 17 Kitab Hukum Acara Pidana kita. Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat tentang perluasan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Artinya tidak mensyaratkan harus dua alat bukti yang cukup. Ya, makanya di dalam kalau kita bicara tentang bukti permulaan yang cukup, itu keterkaitan langsung dengan pasal 1 Akta 14. Perluasan dari makna dari bukti permulaan yang cukup itu tadi. Sehingga untuk menentukan seseorang sebagai tersangka tidak menutup kemungkinan hanya berdasarkan dua alat bukti. Jadi makanya ada perluasan tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup itu seperti apa di dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 yang lalu. Seperti itu. Kalau saya pernah dengar nih ya kan, kalau ngomongin tindak pidana gitu, mau melapori gitu kan harus ada dua saksi. Kalau cuma ada satu saksi aja bisa nggak? Tapi dia benar-benar ada gitu kejadian itu, tapi kebetulan cuma satu gitu ya. Ya, sebenarnya dalam praktek hukum kita di Indonesia, kita selalu mengenal dengan jus justice, artinya tidak ada suatu peristiwa pidana itu berdasarkan satu saksi. Artinya kalau dia satu saksi saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai saksi itu mempunyai kekuatan hukum gitu. Artinya keterangan dia berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan bukti yang lain tidak bisa juga, karena asas kita mengenal dengan justice, satu saksi bukan dikatakan sebagai saksi seperti itu. Maka ya minimal dia harus lebih dari satu saksi itu tadi. Tapi ngomong-ngomong nih Bang ya, ini kan kita sedang hidup atau di zamannya digital nih Bang ya kan. Terus gimana sih Bang tentang bukti elektronik itu? Ada nggak sih bukti elektronik itu bisa nggak dijadikan bukti itu? Iya, terkait dengan bukti elektronik itu tadi itu sudah di Mahkamah Agung sendiri mengeluarkan peraturannya tentang pemberlakuan bukti elektronik itu seperti apa. Jadi memang di dalam kita hukum acara pidana kita, bukti elektronik itu tadi dia belum bisa dikatakan sebagai bukti ketika dia belum masuk ke persidangan. Tentunya bukti makanya kan begini, dengan lahirnya undang-undang elektronik kita, transaksi elektronik tadi menjadi luas tentang barang bukti elektronik, contoh CCTV, kemudian bukti elektronik yang lain seperti rekaman atau video. Tentunya di dalam pembuktian itu menjadi bukti petunjuk di dalam hukum acara kita. Lagi-lagi tentang majelis hakim yang menilai apakah bukti ini relevan atau tidak menjadi alat bukti dalam persidangan. Jadi itu bisa dipakai waktu di tahap persidangan. Iya. Kalau untuk menjadi bahan laporan Seperti itu. Laporan di kepolisian maksudnya. Iya. Dia menjadi barang bukti dia. Di kepolisian menjadi barang bukti sebagai penunjang alat bukti persidangan. Makanya kan beda tuh konsepnya. Barang bukti dan alat bukti itu berbeda konsepnya. Itu kan barang bukti adalah berkaitan langsung dengan peristiwa pidana atau tidak. Sementara alat bukti itu harus dilakukan pengujian di persidangan. Apakah bisa dikatakan sebagai alat bukti atau tidak persidangan? Gitu. Makanya dia berkaitan langsung. Kalau dia di persidangan, apakah dia keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana? Seorang terdakwa itu disidangkan di dalam pengadilan itu. Makanya kalau dia berkaitan, maka barang bukti elektronik tadi yang dimaksud bukti elektronik tadi dia ditempatkan sebagai bukti petunjuk di dalam kitab hukum acara pidana. Karena lagi ramai juga kan CCTV dijadiin barang bukti itu kan Bang. Mungkin segitu aja ke pembahasan dari kami.
Terima kasih Bang Ahmad Julian. Siap. Ya. Terima kasih Sama-sama. tentang informasinya, tentang pembahasannya, tentang alat bukti dan barang bukti serta bukti permulaan yang cukup. Itulah tadi perbedaan alat bukti, barang bukti, dan bukti permulaan yang cukup. Untuk kawan-kawan, jangan takut melaporkan tindak pidana yang kawan-kawan alami terhadap alat bukti, barang bukti. Biarkan saja pihak kepolisian yang akan mengarahkan untuk kemudian dinilai di muka persidangan. Ataupun kawan-kawan bisa berkonsultasi dengan advokat di sekitar Anda, atau bisa menghubungi kami melalui layanan-layanan media sosial kami. Ingat, memilih advokat yang tepat adalah investasi jangka panjang untuk meminimalisir risiko hukum Anda. Terima kasih.